Pernah nggak sih pas lagi asik scroll-scroll HP, kamu tiba-tiba berhenti dan kepikiran, lini masa media sosial, notifikasi berita terbaru, rasanya informasi itu kayak air bah, nggak berhenti-berhenti. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya semua itu bisa nyasar ke layar HP kamu? Oke, buat ngerti gimana kita bisa sampai di titik ini, kita perlu mundur dikit. Coba deh bayangin, dulu kita yang nungguin loper koran tiap pagi. Sekarang, justru kebalikannya, berita yang ngejar-ngejar kita minta perhatian. Perbedaannya tuh, wah jauh banget. Ibaratnya kita pindah dari jalan desa yang sepi dan satu arah, ke jalan tol super cepat, yang global, instan, dan interaktif. Ini bukan lagi sekedar perubahan biasa, ini benar-benar revolusi. Oke, sekarang yuk kita coba bedah bareng-bareng apa itu yang namanya ekosistem berita digital. Biar gampang, bayangin aja ini kayak hutan rimba informasi. Hidup, rame, dan selalu bergerak. Nah, alurnya sebenarnya simple banget loh. Pertama, ada produsen konten. Ini bisa jurnalis, fotografer, atau kreator. Terus konten mereka disebar lewat platform digital, kayak website, aplikasi, atau medsos. Dan ujungnya, sampai ke kita, para konsumen. Kelihatannya lurus-lurus aja kan? Tapi, justru si perantara di tengah inilah yang jadi game changer-nya. Nah, karena ada pemain baru di tengah, aturan mainnya jadi beda total. Ada 3 hal utama yang bikin media digital ini benar-benar beda dari yang dulu. Yang pertama, interaktivitas. Dulu kan kita cuma jadi penonton di pinggir lapangan ya, cuma bisa nonton TV atau baca koran. Nah, sekarang kita diajak main ke tengah lapangan. Kita bisa komen, bisa nge-share, bisa ikut nimbrung di percakapan. Kita jadi bagian dari ceritanya. Yang kedua, jangkauan global. Ini jelas banget. Selama ada internet, berita dari ujung dunia manapun bisa sampai ke genggaman kita dalam hitungan detik. Batasan negara, kota, itu semua udah nggak relevan lagi. Dan yang ketiga, ini nih yang paling kerasa, personalisasi. Coba deh cek lini masa berita kamu sama teman sebelahmu. Pasti beda kan? Kenapa? Karena apa yang kamu lihat itu udah dijahit khusus buat kamu, berdasarkan apa yang kamu suka dan apa yang pernah kamu klik sebelumnya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya personalisasi ini bisa terjadi? Siapa dalang di baliknya? Yuk, kita intip kekuatan tak kasat mata yang diam-diam ngatur apa yang muncul di layar kita. Jawabannya adalah algoritma. Ini dia biang keladinya. Anggap aja algoritma ini kayak satpam super pinter di depan gerbang informasi kamu. Dia yang non-stop nyeleksi, oke, berita ini boleh masuk, yang ini kayaknya nggak usah. Semuanya berdasarkan aturan-aturan rumit di kepalanya. Tapi, si algoritma ini nggak kerja sendirian. Dia punya 2 asisten canggih. Pertama, Big Data, yang tugasnya ngumpulin semua jejak digital kita. Setiap like, share, setiap klik kamu, semua dicatat. Terus, asisten kedua, kecerdasan buatan alias AI. Nah, AI inilah yang baca semua data itu, coba nebak minat kamu, terus ngasih konten yang dia pikir bakal kamu suka. Oke, sistem secanggih ini udah pasti kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, manfaatnya luar biasa, tapi di sisi lain, ada bahaya besar yang mengintai. Iya, kita memang jadi punya akses informasi yang super luas, seolah-olah lebih demokratis. Tapi, di saat yang sama, kita juga jadi gampang tenggelam dalam lautan informasi. Jadi rentan banget sama berita bohong atau misinformasi yang bisa bahaya banget. Jadi, kebebasan ini datang sepaket sama tanggung jawabnya. Dan disinilah letak masalah utamanya. Berita bohong itu emang sengaja didesain biar bisa nyebar lebih cepat dari fakta. Ironisnya, kecepatan yang tadinya jadi keunggulan media digital malah jadi senjata paling ampuh buat nyebarin kebohongan itu sendiri. Terus, ke depannya bakal kayak gimana dong? Oke, mari kita coba nerawang sedikit kemana arah ekosistem berita ini selanjutnya. Trennya sih udah kelihatan jelas. Pertama, personalisasi bakal makin gila-gilaan. AI bakal nyajiin berita yang benar-benar spesifik buat tiap orang. Kedua, pengalamannya bakal lebih nyata. Mungkin nanti kita bisa masuk ke dalam berita lewat teknologi kayak AR atau VR. Dan ketiga, model bisnisnya juga berubah. Nggak cuma mengandalin iklan, tapi makin banyak yang pakai sistem langganan atau donasi. Intinya, cara kita makan berita bakal terus berubah. Semua ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Kalau teknologinya makin pintar, peran kita sebagai konsumen gimana? Jawabannya, kita juga harus makin pintar. Kita dituntut buat jadi lebih aktif dan kritis. Karena sekarang, pertanyaannya bukan lagi cuma apa yang kita baca, tapi yang jauh lebih penting, kenapa kita disuguhi bacaan ini.